Jadikanlah makanan sebagai obatmu, atau suatu saat nanti obat akan jadi makananmu. Semangat Agi Atomians. Pagi. Kok lemes banget ya? Udah lapar kayaknya. Semangat pagi Atomians. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar Atomians Semarang? Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Kita tepuk tangan buat kita semuanya. Saya Yani Rahayu, Service Master dan seorang Leaders Club member Atomi Indonesia. Saya berasal dari kota Semarang. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Saya sekolah SMA-nya di Sedes, Bangkong. Ya, Bapak Ibu, kata orang Semarang itu slow, tapi ternyata dari kota Semarang muncul Leaders Club member. Dan hari ini adalah pertama kalinya saya membawakan produk intro. Jadi secara offline ya, Bapak Ibu, saya belum pernah membawakan tentang produk intro. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran ya, produk apa yang akan saya bawakan. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya nih, pernahkah Bapak Ibu punya teman atau saudara yang waduh kayaknya makanan tiap hari sehat nih, sayur, daging, buah ya, teratur lagi makannya, sehat lagi dia olahraga. Suatu hari dengar dia kena kanker. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, ternyata Bapak Ibu, makan makanan sehat atau pola makan yang sehat tidak menjamin hidup Anda akan selamanya sehat. Ada banyak faktor yang ternyata bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, kita belajar yuk apa saja yang bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, ternyata faktor makanan, betul sekali. Kalau makanannya udah bener aja bisa sakit loh ya. Apalagi makanannya menunya salah. Nasi Padang tiap hari, waduh enak ya. Apalagi sekarang gampang, tinggal klik aplikasi, datang. Pesen nasi goreng kesukaan kita, nasi kambing, nasi babat di sini ya. Nasi babat. Bapak Ibu saya mau tanya, satu piring nasi babat, kadang-kadang sayurnya dicek, paling cuma 2 iris timun, 1 iris tomat, kalau ada, kadang-kadang juga nggak ada ya. Kira-kira kalau dia dikonsumsi terus-menerus, badan kita bagaimana? Cukup nggak nutrisinya? Nggak bakal cukup. Itulah yang membuat kita lama-kelamaan menjadi sakit. Next adalah dehidrasi. Ini kayaknya simple ya, cuma minuman Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Dicek punya cek, orang yang gampang batuk pilek ternyata itu kurang minum. Sehingga bagian pernapasan ini tuh kering. Jadi dia mudah banget jadi terkena virus itu langsung batuk pilek. Next. Nah ini adalah berikutnya kurang tidur. Wah ini kayaknya kalau badan kita mau teriak Bapak Ibu ya. Aku maunya tidur, tapi kenyataannya sudah lewat jam 12 malam kita masih kerja. Tuntutan pekerjaan, benar nggak? Mau nggak mau gue mesti kerja, ini deadline gitu. Tapi sambil kerja, sambil ngemil. Akibatnya levernya kerja keras. Waktunya istirahat dia dipaksa kerja. Betul? Nah, ternyata Bapak Ibu pada waktu kita tidur itu tubuh memproduksi yang namanya sitokin. Nah, sitokin ini Bapak Ibu ya, kalau kita adalah ya signal protein transmisi yang memainkan peranan penting dalam sistem imun tubuh. Bayangkan Bapak Ibu kalau tiap hari kita kurang tidur, otomatis sitokin kita kurang, benar nggak? Itu berakumulasi bertahun-tahun, akibatnya pada waktu kita daya tahan tubuh sangat rendah, rentan banget terkena sakit. Ya. Nah ini dia ya, waktu yang normal tuh 7-8 jam untuk dewasa, kalau anak-anak dan remaja lebih banyak lagi waktunya. Nah ini kenapa kita harus tidur. Nah faktor lain yang kenapa kita gampang sakit yaitu kurang sinar matahari, kurang jaga kebersihan, polusi, faktor genetik, nah dan stres yang berkepanjangan. Nah hati-hati ya Bapak Ibu ya, jadi coba cek apakah Anda termasuk daftar yang mengalami apa melakukan banyak kesalahan nih. Jadi semakin banyak centang-centangnya bahaya.
sistem imun Anda terancam. Oke? Nah, bagaimana sih cara menanggulanginya? Yaitu dengan sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh itu apa Bapak Ibu? Yaitu kemampuan untuk mengenali sekaligus menghancurkan patogen seperti virus dan bakteri pada waktu memasuki tubuh kita. Keren ya, jadi masuk aja dulu langsung terdeteksi. Bayangin, itu udah kayak FBI ya, udah langsung sensor, ketangkep, langsung dihancurin. Nah itu sistem tubuh kita. Bapak Ibu, sistem imun tubuh kita, kalau kitanya enggak menjaga kesehatan tubuh, hancur. Jadi dia udah nggak bisa sensor lagi, lemah, paham ya? Akibatnya apa? Badan kita jadi korban karena kelalaian kita sendiri. Paham ya? Oke, next. Apakah obat tradisional tuh bisa membantu ya dalam sistem imun kita? Bisa Bapak Ibu. Yaitu kenapa? Karena dia bisa meningkatkan jumlah imunosit atau fungsi imun dalam tubuh dan menghancurkan patogen berbahaya termasuk sel terdistorsi atau sel abnormal Bapak Ibu ya. Dan bahkan juga mengurangi reaksi imunitas yang tidak diinginkan seperti alergi yang berlebihan. Nah itu bisa diatasi dengan obat tradisional. Nah apa itu obat tradisional yang kita omong-omong ini nih? Yaitu hemohim. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa ya tulisan hemohim itu gede banget dan dipisah hemo dan him? Ternyata ada arti. Dan saya ingin Bapak Ibu belajar pada waktu Bapak Ibu mengkonsumsi, pasti mau mengkonsumsi sesuatu harus yakin, bener gak? Kalau nggak yakin malah bisa mau konsumsi dengan rutin. Apalagi menjelaskan kepada orang lain, ini perlu disimak dengan baik, oke? Ternyata hemohim itu kata-katanya dari hemo, artinya adalah hemoglobin atau darah. Jadi pada waktu kita konsumsi hemohim, kita membantu tubuh kita sendiri untuk memproduksi hemoglobin dengan lebih baik. Ya, berikutnya adalah kata him Bapak Ibu ya. Saya kembali lagi ke sini tuh ya. Him artinya chi atau kekuatan. Nah, makanya ada nggak yang selama ini Bapak Ibu di sini pada waktu konsumsi hemohim, pada waktu lagi lemes, lagi capek, lagi sakit, terus kok rasanya kok saya lebih kuat ya? Ada nggak? Ya, nah, rasanya kok saya energinya jadi seger, jadi wah powerful banget. Nah ini karena ada di dalam hemohim kandungannya, nanti kita belajar ya Bapak Ibu. Him itu ada 3 kata dari H adalah hematopoiesis atau memproduksi sel darah. Jadi si hemohim itu bisa mempunyai tugas, bisa menaikkan kita punya produksi sel darah. Bapak Ibu, sel darah itu di mana gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat di bagian vitalitas sel NK. Ya, hemohim itu bekerja di sumsum tulang. Ya, sel yang di sumsum tulang itu disebut juga dengan sel induk Bapak Ibu. Ya, nah di mana sumsum tulang itu bisa memproduksi sel darah kita. Sel darah ada apa aja? Ada 3. Sel darah merah. Sel darah merah itu dia itu membawa nutrisi untuk dialirkan ke organ tubuh kita. Betul ya? Nah, dia juga punya fungsi bisa membawa zat besi, menaikkan HB sehingga menstabilkan juga Bapak Ibu ya. Sehingga orang-orang yang kekurangan HB biasanya apa? Anemia ya, pucat. Nah, kalau ini terjadi dengan hemohim bekerjanya di sel darah merah, otomatis orang yang kekurangan darah merah itu bisa tercukupi, betul ya? Nah, sel darah putih yang berikutnya adalah dia bekerja memproduksi sel darah putih. Itu juga nggak kalah pentingnya karena sel darah putih fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari sel-sel jahat. Nah, oke. Nah, next saya akan bercerita ya Bapak Ibu. Kalau orang yang kekurangan sel darah putih itu gampang banget sakit. Nah, ternyata genetik, ada orang yang kok pernah lihat nggak? Kok orangnya kurus banget tapi kok nggak pernah sakit? Ada nggak? Ternyata Tuhan ciptakan ke kita, setiap orang beda-beda. Ada yang orang punya sel darah putihnya lebih tinggi. Jadi dia punya kekebalan tubuh tingginya gampang banget, nggak gampang banget sakit gitu.
Sel darah putih ya, berarti dia mengontrol sel darah, hemohim ini bisa membantu mengontrol sel darah putih. Berikutnya adalah yang paling juga penting, trombosit atau keping darah. Orang nggak ngerti trombosit itu apa sih, Yan? Trombosit ini ya Bapak Ibu, itu berperan pada waktu terjadi pendarahan atau luka. Pada waktu kecelakaan, bayangkan kalau itu darah tidak bisa membeku, darah akan terus mengalir, akibatnya apa? Habis darah kita bisa meninggal. Jadi ini peran penting. Kalau trombositnya terlalu tinggi bahaya Bapak Ibu. Bisa terjadi yang namanya pengentalan darah ke darah kental. Gampang banget kena stroke. Kalau darahnya trombositnya terlalu rendah, nah sering dengar nggak DBD trombositnya udah tinggal 9 ya. Nah trombosit kalau terlalu rendah bahaya banget. Pembuluh darah kita bisa pecah, bisa terjadi pendarahan di organ tubuh. Bahaya kan? Jadi ini penting ya Bapak Ibu. Nah berikutnya, saya mau balik lagi ke sini. Him itu yang kata kedua adalah immunity, artinya imunitas atau daya tahan tubuh. Yang berikutnya adalah modulasi atau modulator. Jadi si hemohim ini bisa membantu supaya badan kita punya kestabilan. Yang tadi darahnya terlalu kental diturunkan, terlalu encer dinormalkan. Paham ya? Jadi ini bagus banget. Ya Yan, berarti semua bisa ya? Bisa minum hemohim? Bisa. Next, Bapak Ibu, ternyata ya produk hemohim ini sebelum diluncurkan untuk dikonsumsi secara massal, dia diuji coba dulu loh. Diuji cobakan ke siapa? Ke kurang lebih 63 orang yang punya sel darah putih kurang dari 5.000 mikroliter. Nah, orang-orang tersebut, orang normal itu sel darah putihnya berapa? 4.500 sampai 11.000 mikroliter. Berarti ini termasuk udah batas minim ya. Jadi ini hemohim tidak dicobakan ke orang sehat, tapi orang yang sakit. Bukan sakit, sel darah rendah. Sel darah putihnya rendah. Nah, ternyata Bapak Ibu hasilnya apa? Setelah diuji coba, wah vitalitas sel NK-nya naik. Produksi stokinnya naik, imunitas naik. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus banget. Artinya kalau orang sakit aja bisa menjadi lebih sehat, atau orang yang sel darah putihnya rendah pun jadi baik, apalagi kita, bener nggak? Nah Bapak Ibu setelah penjelasan ini, kira-kira Bapak Ibu makin ngerti nggak tentang hemohim? Pasti makin ya. Oke, nah next Bapak Ibu, hemohim ini itu adalah proyek nasional dari pemerintah Korea Selatan. Jadi bukan proyek dari perusahaan MLM, bukan Bapak Ibu, bukan ya. Jadi kalau menjelaskan ke orang, hemohim ini adalah proyek nasional pemerintah Korea Selatan dan yang melakukan research adalah namanya KAIRI, Korea Atomic Energy Research Institute. Badan milik pemerintah Korea Selatan. Jadi Bapak Ibu bisa rasa aman waktu konsumsi, betul nggak? Karena nggak mungkin dong Bapak Ibu, pemerintah Korea Selatan ini nama berhubungan dengan nama baik, betul kan? Jadi Bapak Ibu kalau ngenalin ini milik pemerintah Korea Selatan ya, ingat saya lagi minum ini produk nasional ya. Oke, nah Bapak Ibu ternyata penelitian untuk mendapatkan hemohim itu nggak mudah loh. Dia butuh waktu 8 tahun, mengeluarkan dana sampai 20 miliar sampai ketemu hemohim. Nah, selain itu dia juga mendapatkan terdaftar dan terapprove ya, disetujui oleh Ministry of Food, Drugs and Drug Safety milik Korea. Nah, dia mendapatkan paten dari Amerika. Hemohim ini sudah dapat paten dari Amerika, Jepang, 4 negara besar Eropa dan juga di Korea sendiri. Bapak Ibu dapat paten tuh gampang atau gampang? Susah. Susah. Itu perlu penelitian panjang, uji coba berkali-kali. Bener nggak hasilnya? Karena benar-benar harus safety. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh paten yang ada di Amerika. Silahkan searching, capture, bener nggak? Ini patennya untuk hemohim. Jangan Anda gampang termakan paten. Kata orang lain, merek lain ada paten, buktikan bener nggak paten nomor sekian itu untuk ini, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, bahan bakunya hemohim itu apa?
Dari 42 herbal yang diteliti, dipastikan ya 3 macam herbal saja yang terbaik, yaitu Angelica gigas rhizome, Cnidium officinal rhizome, dan Paeonia japonica atau yang disebut juga Lactiflora rhizome. Ya, jadi di setiap negara itu banyak nama-nama yang berbeda-beda, tapi sama fungsinya. Nah, Bapak Ibu, ini 3 bahan baku ya, dipilih memang bagus sekali kalau dijadikan satu untuk sistem imun tubuh. Selain itu, karena yang menemukan dan melakukan riset itu adalah KAIRI, yang punya teknologi, nih catat Bapak Ibu, bukan cuma bahan bakunya bagus, tapi diolah dengan teknologi yang sangat tinggi, yaitu bioteknologi dan radioteknologi. Bapak Ibu, dia memisahkan semua logam berat, dia pisahkan semua efek-efek buruk dari ini bahan baku, nggak ada lagi, sehingga kita pada waktu mengkonsumsi produk Hemohim cuma satu kata, aman Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada yang aman nggak sih, nggak ada lagi keraguan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan ini saja ternyata kalau Bapak Ibu dalemin lagi, wah ini dia, masing-masing itu punya keunggulan yang luar biasa. Kita baca ya, Angelica gigas rhizome itu bisa meringankan gejala menopause, melindungi jantung, meningkatkan produksi darah. Baru satu. Yang kedua, Cnidium officinal rhizome. Fungsinya bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan sirkulasi darah melalui antiinflamasi dan detoksifikasi. Wah, pada waktu minum ini berarti saya minum anti radang dong. Iya Bapak Ibu. Next, Paeonia lactiflora rhizome. Dia bisa membuat otot badan kita rileks Bapak Ibu. Nah, ini cocok buat siapa? Orang yang kerjanya pakai otot. Orang-orang tua. Ya kan? Bener nggak? Orang-orang sakit yang terbaring kaku, lumpuh, stroke, ini cocok banget nih minum ini. Kenapa? Di dalamnya Paeonia ini bisa bikin relax, deep sleep, bisa bahkan membantu perbaikan di kerusakan hati. Bayangin, memperbaiki pembuluh darah. Ya Tuhan, bahan-bahan ini sangat luar biasa loh manfaatnya Bapak Ibu. Bukan cuma sistem imun yang dibetulkan, tapi banyak banget loh yang dibetulkan. Anda masih ragu-ragu konsumsi Hemohim? Anda masih ragu-ragu kasih Hemohim ke orang tua Anda? Jangan ragu-ragu lagi ya. Oke, next. Apalagi ini Bapak Ibu informasi, ini yang saya waktu baca saya merinding. Wow, Angelica gigas itu ditanam di ketinggian 800 meter. Di gunung Bapak Ibu, kita tahu gunung itu banyak pohon, bersih, benar nggak? Dan belum itu lagi, dia itu ditanam tidak disemprot, catat, tidak disemprot dengan herbisida maupun pestisida. Bapak Ibu tepuk tangan. Artinya Hemohim, bahan bakunya Angelica gigas ini organik. Merinding Bapak Ibu. Wah, kekuatan gede nih kalau kita bisa ngejelasin dengan rinci Bapak Ibu. Ya, nah belum lagi dia juga mengimplementasi atau menerapkan yang namanya good agriculture practice. Jadi benar-benar tuh safety Bapak Ibu, aman. Next, siapa aja sih yang bisa konsumsi Hemohim? Dari anak-anak Bapak Ibu 6 tahun udah boleh bisa minum. Atlet, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pelajar, ya, dan orang tua. Bapak Ibu, siapa yang masih punya orang tua di sini angkat tangan? Ya, puji Tuhan loh, kalau kita masih ada orang tua. Masalahnya, sudahkah Anda memberikan yang terbaik buat orang tua Anda? Ya, kalau Anda cinta pada orang tua Anda, pasti Anda berani menyisihkan uang saku. Mendingan gua nggak minum boba deh, ya. Gua nggak jajan deh, ya kan? Aku simpen uangnya, aku tabung beli Hemohim. Hadiah ulang tahun buat papa, bener nggak? Daripada dibeliin hadiah kue tar
maaf ya, bukannya kita nggak boleh beli kueta, kecil aja dia kecil. Nah uangnya yang lain buat beli Hemohim. Bener nggak? Bermanfaat. Nah saya ada satu cerita sebelum saya ini selesai. Pribadi, testimoni pribadi berhubungan dengan kekebalan tubuh. Jadi saya punya anak dari lahir Bapak Ibu, punya masalah gastro yang disebut juga dengan intoleran laktosa. Tapi ternyata bukan cuma intoleran sama susu loh. Anak saya itu alergi semua seafood, telur, kandungan susu, aduh keju semua nggak bisa. Dan yang paling parah yang adalah ayam pun termasuk. Astaga, mesti makan apa ini anak? Kalau dia makan diare. Dari kapan mulai diare? Umur 1 bulan Bapak Ibu. Sehari bisa 18 kali. Sampai duburnya berdarah. Saya sebagai orang tua, saya merasa bersalah. Kenapa bisa seperti ini? Tapi kalau Tuhan udah titipkan anak di badan kita, pada kita mau nggak mau berusaha nggak buat dia? Mau, untuk kesehatan menjadi lebih baik. Nah Bapak Ibu, waktu kecil saya terpaksa diet, saya yang diet. Makanan itu ya ASI full dari saya diet semua makanan yang nggak bisa dikonsumsi sama perut anak saya, ya anak saya recovery. Jadi obatnya dari makanan, bukan obat. Makanan yang saya makan menjadi obat buat anak saya sembuh. Nah Bapak Ibu, ternyata hal tersebut belum tuntas. Sistem kekebalan tubuhnya tuh makin besar kan makin membaik ya. Tapi ternyata belum tuntas. Pada usia sekitar umur 12 tahun, nah saya kan sibuk atomi nih Bapak Ibu. Kadang-kadang sampai lupa loh, dia nggak bisa makan makanan yang terus-terusan sama selama 1 minggu. Waktu itu saya pergi, tiap hari dia pesennya maaf ya, makanan ayam goreng, kadang soto, ayam seminggu. Akhirnya apa? Gatel-gatel. Wah, dermatitis atopik, ya gatel-gatel. Saya kasih Idam cleanser. Di situ bagian situ oke, kempes. Pindah sebelah sini. Garuk saya oles lagi, kempes, pindah lagi ke punggung. Wah, kagak selesai nih. Artinya dari mana itu datangnya? Dari darah. Benar enggak? Pada waktu daya tahan tubuh anak saya turun, muncul itu. Seperti kayaknya alergi tapi bukan. Daya tahan tubuh rendah. Oke, nah next saya bingung dong, kok kayak gini terus. Akhirnya saya kasih Hemohim. Saya kasih Hemohim malam mendingan gatelnya, tapi masih keluar. Besoknya, siang saya kasih Hemohim, malam sebelum tidur saya kasih. Jadi sehari kasih 2. Besok pagi masih saya kasih. Sampai hari ketiga, puji Tuhan Pak Ibu, saya nggak perlu oles Idam lagi. Tepuk tangan buat Hemohim. Nah anak saya terus lanjut minum Hemohim sampai sekarang. Dia sekarang udah SMA kelas 2. Ya, saya lihat Bapak Ibu saya nggak tinggi ya, tapi ternyata pengaruh Hemohim luar biasa. Saya mau kasih rahasia nih, Bapak Ibu mau denger gak? Ini saya belum pernah ngomong siapa-siapa nih. Denger ya. Saya sama suami nggak tinggi, kami nggak sampai 160 cm, pendek. Anak saya yang ketiga ini tingginya 170 cm Bapak Ibu. Nah, kenapa? Dia nggak suka olahraga loh, tapi dia doyan susu sama Hemohim. Saya yakin dengan konsumsi Hemohim secara rutin, keseluruhan fungsi tubuh, organ tubuh dia membaik, sehingga sel pertumbuhannya tuh menjadi membaik. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau menaikkan kualitas lah keturunan Anda, silakan. Ragu-ragu Bapak Ibu untuk konsumsi. Nah Bapak Ibu konsumsinya untuk dewasa sehari 2 saset ya, kalau anak-anak 1 saja kecuali urgent ya. Nah next Bapak Ibu, ini harganya bisa didapatkan di aplikasi dan website resmi Atomi. Satu boxnya 1.329.600, PV-nya 54.600. Kalau Anda mau hemat, minum sekeluarga, suami istri dan anak atau orang tua gitu ya, beli 4 aja, lebih murah. Ya, harganya cuma 5.035.400, PV-nya 200.000 PV. Bapak Ibu Saudara,
Nih cantik ya. Nah Bapak Ibu, kesehatan Anda adalah investasi. Ingat Bapak Ibu, bukan pengeluaran. Karena Anda sendiri akan menikmatinya. Sekarang Anda berinvestasi kayaknya mahal. Tapi pada waktu Anda mengerti arti, pada waktu Anda punya uang banyak, tapi Anda tidak memiliki kesehatan, apakah Anda bisa jalan-jalan? Nggak bisa. Jadi nggak ada artinya uang, benar nggak? Tapi kalau Anda badan sehat plus punya banyak uang, Anda mau ngapain aja, mau jalan kemana-mana aja, aman, kaki sehat, benar nggak? Jadi ingat ya, kesehatan Anda adalah investasi bukan pengeluaran. Next, orang sehat memiliki harapan. Dan orang yang memiliki harapan memiliki segalanya. Atom Indonesia, ayo, ayo bisa. Terima kasih.